Halo, selamat sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Nah, setiap tanggal 29 April ini diperingati sebagai Hari Posyandu Nasional. Jadi obrolan kita hari ini gak jauh-jauh nih dari yang namanya posyandu gitu ya. Nah, apakah ada yang berbeda dari posyandu kita kali ini? Baik, kita akan membahas mengenai transformasi posyandu, 6 standar pelayanan minimal. Apa sih ini? Penasaran kan ya? Nah, mendekatkan layanan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, untuk itu telah hadir di studio kawan Diska ada narasumber kita Almia Posyandu dan juga Katimja saya ya. Ini kerja seperti diawasi kayaknya ya. Di promosi kesehatan dan kesehatan komunitas pada Dinas Kesehatan PP dan KBI Kota Madiun ada Bu Yuni Errawati SKMM. Nah, apa kabarnya nih Bu Yun? Alhamdulillah sehat Kak Sari Cantik. Nah, terima kasih Bu Yun sudah menyempatkan waktunya nih ya di sela-sela kesibukan, apalagi merangkap-rangkap jadi kapus juga ya nih. Alhamdulillah. Nah Bu Yun, sebelum kita bicara tentang transformasi nih ya, kita flashback sebentar nih. Sebenarnya posyandu ini awalnya seperti apa sih? Sejarahnya bagaimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Diska dimanapun berada ya, Kak Sari Cantik. Kita ngobrol yang yang lagi tren, isu sekarang yang sedang kita harus menyemarakkan gitu, posyandu, Hari Posyandu Nasional yang di setiap tanggal 29 April diperingati sebagai Hari Posyandu Nasional. Nah, kalau dari sejarahnya ya Kak Sari, mungkin kita ngintip lagi sejarah. Saya juga ngintip juga ini Kak Sari. Jadi sebenarnya dulu itu sudah ada. Mulai zaman saya belum lahir kayaknya Kak Sari sudah ada posyandu. Jadi pada saat waktu itu untuk mempercepat terwujudnya masyarakat sehat, itu kan ada amanah undang-undang ya, Undang-Undang UUD 45 ya. Itu kita mempercepat terwujudnya masyarakat sehat sebagaimana amanah UUD 45 itu. Kemudian tahun 1975 kita pelan-pelan aja ya Kak Sari ya, biar mungkin kader-kader posyandu di Kota Madiun atau masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya bisa mendengarkan juga cerita sejarah posyandu gitu ya. Kalau tidak di refresh nanti ya saya juga lupa. Jadi tahun 75 itu sudah ada Kak Sari. Tahun 75 itu sudah ada namanya kebijakan pembangunan kesehatan desa. Seperti itu. Jadi ada PKMD ya. Ada PKMD ya. Pembangunan kesehatan masyarakat desa. Nah, ini apa? Ini salah satu strategi pembangunan kesehatan. Jadi awalnya posyandu ada itu memang bidang kesehatan Kak Sari. Ya, jadi tujuannya masyarakat itu melakukan kegiatan di masyarakat yang berprinsip pada kegotong royongan. Jadi gotong royong, menolong sesama dirinya sendiri dan masyarakat, seperti itu Kak Sari. Yang dalam hal ini didampingi oleh petugas kesehatan dan lintas sektor, lintas program, lintas sektor. Seperti itu Kak Sari. Jadi memang PKMD ini sudah ada mulai tahun 1975 begitu. Dan memang inisiasinya dulu kebijakan pemerintah di bidang kesehatan awalnya ya, Dan di Indonesia kebijakan PKMD ini mendahului konsep internasional dalam hal yang sama. Di internasional ini konsep posyandu itu baru muncul di tahun 1978. Jadi Indonesia duluan gitu. Indonesia duluan ya. Kalau di internasional itu ada konsep namanya
primary healthcare gitu. Jadi PHC ya. Di situ sama ada deklarasi Alma Ata tahun 1975. Jadi sudah berapa ya umurnya Posyandu ini ya kalau dihitung? Wis dihitung sendiri aja. Iya. Jadi prinsip itu memang diperkenalkan di awal-awal itu di Jawa Tengah ya, di Sari tahun 78 itu di Kabupaten Banjarnegara. Dari situ konsep pembangunan kesehatan masyarakat desa atau PKMD itu masih bentuknya itu masih terkotak-kotak. Jadi ada ada karang balita untuk perbaikan gizi balita, namanya karang balita gitu. Terus kemudian ada pos penanggulangan diare gitu. Jadi ada namanya pos-pos di bawah kegiatannya itu di PKMD. Belum Posyandu masih segmen-segmen gitu ya. Iya, rintisannya Posyandu belum berbunyi Posyandu, masih ada pos-pos untuk ini, untuk mewujudkan masyarakat sehat itu. Jadi ada karang balita, ada pos penanggulangan diare gitu. Kemudian ada lagi pos kesehatan untuk masyarakat di pedesaan, itu ada namanya pos kesehatan. Kemudian ada pos imunisasi gitu. Ada pos KB desa. Jadi pos banyak. Jadi masing-masing program punya pos-pos sendiri. Iya, gitu ya. tapi itu melingkupi dalam satu kebijakan PKMD. Bentuknya, wujudnya tuh banyak pos gitu. Ini yang seneng masyarakat, yang diuntungkan. Karena apa? Karena kan langsung spesifik begitu nggih. Jadi ada karang balita, ada pos penanggulangan diare, ada pos imunisasi, ada macam-macam itu. Tetapi ada kelemahannya. Karena kan petugasnya itu ternyata kan terbatas ya, petugas kesehatannya terbatas sehingga kurang efisien dalam hal sumber dayanya itu. Nah, jadi akhirnya timbul berbagai masalah di situ, Kak Sari. Jadi berjalan namun ada juga masalahnya gitu, termasuk sumber daya tadi. Nah, akhirnya tahun 1984 itu ada semacam dikeluarkan kebijakan bersama. Jadi ada instruksi Menteri Kesehatan, terus ada BKKBN dan Menteri Dalam Negeri. Jadi 3 lembaga ini mengeluarkan instruksi di mana kegiatan yang ada di masyarakat itu, yang tadi macam-macam itu dijadiin satu menjadi pos pelayanan terpadu. Itu tahun 84 ya, tahun 84 begitu. Jadi awalnya lahirnya Posyandu yang dirintis mulai PKMD tahun 75, mendahului Alma Ata tahun 78, kemudian dicanangkanlah Posyandu tahun 80 berapa tadi 4 ya, 84 itu masih terfokus di bidang kesehatan memang. Sampai dengan dicanangkan di tahun 84 itu masih memfokuskan ke arah bidang kesehatan. Jadi untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi begitu. Jadi ada 5 kegiatan ya. Ada kesehatan ibu dan anak, KIA, kemudian KB, gizi dan penanggulangan diare, imunisasi. Jadi ada 5 itu awalnya begitu. Pencanangan Posyandu memang sejarahnya begitu, Kak Sari cantik ya. Kadang-kadang manggil Kak, manggil Dek nggak apa-apa ya. Tergantung ingatannya ya. Iya. Jadi begitu. Kalau sampai sekarang yang melekat di masyarakat itu Posyandu bidang kesehatan, berarti Posyandu itu miliknya kesehatan, ya wajar karena memang dulu lahirnya itu seperti itu dari sejarahnya. Tetapi sebenarnya
namanya pos pelayan terpadu itu bisa semua program masuk sebenarnya nggih itu. Dan di transformasi posyandu yang era sekarang ini ada posyandu 6 SPM. Nah, itu tidak hanya kesehatan seperti itu. Ya. Ini berarti membuktikan ya bahwa sejak dicanangkannya tahun 1984 tadi ya. Ini posyandu terus tetap eksis gitu ya, dan juga terus tumbuh dan berkembang dan juga aktif. Nah, sampai sekarang. Tapi lalu bagaimana gini Bu? Mengenai posyandu itu tetap eksis, nah atau aktif, ini indikatornya seperti apa? Oh iya, mungkin menambah sedikit yang sebelumnya. Kalau pencanangan memang mungkin saya luruskan tadi agak kesulitan ya. Kalau pencanangan tahun 86. Oke. 84 itu terbitnya instruksi bersama. Ya, tapi dicanangkannya menjadi posyandu secara massal itu tahun 86. Instruksi bersamanya itu sudah ada tahun 84. Ya, dan itu pencanangannya di Yogyakarta. Pada saat itu bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional HKN. Kesehatan lagi kan? Iya, nah, emang lahirnya itu dari kesehatan, ya dari inisiator betul, inisiasinya, ya pioner dan memang kebijakan pemerintah waktu itu, Kemudian tahun 90 itu ada lagi instruksi Menteri Dalam Negeri, ada Pokjanal Posyandu. Nah, itu dari kelompok kerja operasional posyandu yang sekarang sudah nggak berlaku, Kak Sari Cantik. Sekarang itu dengan lahirnya Permendagri 13 tahun 2024 yang GRES ini 2024, sekarang 2026, berarti berjalan belum ada 2 tahun. Nah, itu ada posyandu yang melayani 6 bidang SPM. Kalau tahun 90 itu Pokjanal masih. Jadi lahirnya Pokjanal itu tahun 90 dengan instruksi Mendagri tahun 1990. Nah, tahun 2024 ada Permendagri nomor 13 tentang posyandu. Nah, disitulah posyandu mengarah ke pelayanan 6 SPM, 6 bidang SPM seperti itu. Nah, setelah itu tahun 2021 itu dicanangkan sebagai Hari Posyandu Nasional gitu. 29 ya, 29 April tahun 2021 gitu. Sampai sekarang berkembang pesat dan aktif ya. Aktifnya seperti apa? Lah itu pertanyaannya Kak Sari tadi ya. Aktifnya. Jadi kalau dari programnya bidang kesehatan itu indikator posyandu aktif itu setiap bulan buka layanan itu ya. Kemudian memiliki kader minimal 5. Ini untuk Kota Madiun sudah sangat luar biasa ya. Luar biasa, kadernya itu sudah terpenuhi semua, kemudian minimal menyediakan sedikitnya layanan ibu, balita dan remaja. Itu sebenarnya Kak Sari. Jadi layanan yang diprioritaskan yang menjadi indikator posyandu aktif itu buka posyandu setiap bulan, kemudian minimal posyandu itu mempunyai 5 kader minimal, kemudian minimal melakukan layanan untuk ibu, apalagi tadi bayi balita dan remaja gitu. Jadi minimal 3 itu. Tapi untuk Kota Madiun sendiri lebih dari itu kan ya Bu? Sudah maksimalis kayaknya. Jadi sudah ada usia produktif, siklus hidup sudah ILP itu ya, integrasi layanan primer sudah berjalan dan sampai dengan lansia sampun. Jadi sudah tidak minimal lagi. Kalau Kota Madiun sudah berjalan dengan baik berkat peran-peran kader yang luar biasa. Demikian. Nah,
saat ini kan juga tadi disampaikan Bu Yun ada transformasi 6 SPM. Ini kan kedengarannya sangat teknis sekali gitu ya. Betul. Ini boleh dijelaskan secara sederhana gitu bahasanya supaya masyarakat lebih paham lagi nih tentang transformasi 6 SPM apa sih? Iya. Jadi kami juga sama-sama belajar ya Kak Sari Cantik, karena perkembangan program kegiatan itu sangat dinamis ya. Awalnya yang sudah familiar itu kan Posyandu ILP kalau bidang kesehatan. Jadi sebenarnya Posyandu, cuman kegiatannya hanya bidang kesehatan. Yang biasanya familiar di Kota Madiun itu menyebutnya Posyandu ILP ya, Posyandu Integrasi Layanan Primer, di mana fokus pelayanannya tidak lagi hanya bayi, balita atau lansia, tetapi semua siklus hidup itu mendapatkan layanan gitu. Nah, bedanya apa dengan ini 6 SPM ya. Jadi kalau Posyandu dengan 6 bidang SPM itu melayaninya tidak hanya bidang kesehatan Kak Sari. Iya, jadi kalau selama ini mulai dari sejarahnya dulu kesehatan tuh mulai tahun rintisan mulai 75, kemudian dicanangkan besar-besaran itu di tahun 86. Itu sudah berapa tahun? Sudah puluhan tahun. Kemudian masyarakat harus mulai mindsetnya itu sudah harus mulai bergeser begitu, mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Jadi sudah awalnya kan sekarang yang sudah familiar Posyandu ILP, di mana sudah tidak ada lagi yang namanya Posyandu balita, tidak ada lagi namanya Posyandu lansia, Posbindu yang untuk usia produktif. Semua melebur menjadi satu kesatuan, mendapatkan pelayanan Posyandu Integrasi Layanan Primer di Kota Madiun dan di seluruh Indonesia Kak Sari. Jadi bukan hanya di Kota Madiun yang seperti itu. Jadi mungkin di masyarakat masih perlu dipahamkan, yang masih merasa ini masih Posyandu lansia begitu, kita ketinggalan karena di konsep nasional tidak seperti itu. Jadi konsep di nasional itu sudah Posyandu ILP yang bidang kesehatan, di mana Posyandu itu dituntut untuk memberikan layanan yang terstandar ya, dengan sasaran semua siklus hidup gitu. Dan ada kunjungan rumah oleh kader yang dilakukan secara terencana gitu. Kalau Posyandu ILP bidang kesehatan. Nah, jadi sudah ndak zamannya lagi masih mengkotak-kotakkan ini masih Posyandu lansia gitu. Sudah nggak zamannya, sudah berubah ini. Kebijakan pemerintah sudah berubah. Kota Madiun harus melakukan penyesuaian dan alhamdulillah insya Allah bisa. Ya. Nah, kalau bidang kesehatan kan dikenalnya ILP itu 1/6 saja Kak Sari dari layanan standar pelayanan minimal. Iya. Satu bagian gitu ya. 1 dari 6 SPM gitu. Jadi cuma 1/6 lah kalau kita mau gerambiangan secara ini itu 1/6. Jadi masyarakat juga harus mulai menyesuaikan dan kader-kader harus juga sudah aware ya. Jadi kader tuh saya rasa tidak ada masalah. Mungkin masyarakat yang belum tersosialisasi dengan baik atau ada kader-kader yang masih ngeman-ngeman ya ngeman-ngeman nguri-nguri ki Posyandu lansia, Posyandu balita, insya Allah enggak. Jadi memang kita sesuaikan dengan konsep Posyandu ILP itu yang bidang kesehatan 1/6-nya dari 6 SPM. 6 SPM itu ada 5 SPM yang lainnya, tapi ini pembahasannya kapasitasnya kan Kesehatannya. iya, kesehatan yang saat ini. Kalau yang 5 SPM tentunya OPD lain gitu. OPD lain yang mengampu
5 bidang SPM seperti itu. Hanya saja mungkin gambaran secara umum aja ya Kak Sari, spill sedikit gitu. Karena betul Kak Sari tadi menyampaikan ini sangat teknis. Iya betul. Kalau kita membahas Posyandu 6 SPM itu memang teknis. Apa yang disampaikan dari provinsi beberapa waktu lalu, memang dengan adanya Posyandu 6 SPM ini memang teknisnya lebih banyak. Teknisnya lebih banyak gitu ya. Jadi itu kemudian apa saja 6 bidang SPM itu? Satu jelas kesehatan ya. Terus yang kedua pendidikan Kak Sari. Jadi mungkin lebih detailnya nanti OPD pengampu SPM, tapi ini seperti pendidikan anak usia dini, literasi di Posyandu seperti itu bisa melalui SPM yang bidang pendidikan, bisa dilakukan di Posyandu, pelayanan di Posyandu. Kemudian yang ketiga apa kira-kira Kak Sari? Pekerjaan umum itu ya bisa pekerjaan umum dan perumahan rakyat itu ya terkait RTLH ya, rumah tidak layak huni, kemudian jambanisasi ya, yang lain-lain lah yang terkait dengan kegiatannya PU dan perumahan rakyat itu di leadingnya sana di OPD lain seperti itu. Alhamdulillah kalau di Kota Madiun 6 OPD 6 pengampu 6 SPM yang diampu oleh beberapa OPD, lebih dari 6 Kak Sari OPD pengampunya itu sangat bagus, dan alhamdulillah kita koordinasinya sama-sama ya, sama-sama belajar tentang Posyandu dengan pelayanan 6 bidang SPM. Kemudian yang berikutnya Trantibum Linmas ya, di sini kalau di Kota Madiun pembinanya di OPD Satpol PP. Terus kemudian yang keenam Dinas Sosial ya, untuk pelayanan bidang sosial. Jadi insya Allah kolaborasinya di Kota Madiun berjalan dengan cukup baik, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih dioptimalkan gitu. Karena apa? Karena ini memang sudah bukan pembinaan Posyandu, bukan hanya kesehatan saja. Jadi arahnya sudah semua lintas sektor OPD pengampu bidang kesehatan itu bisa sama-sama dengan Dinkes yang seperti yang sudah kita lakukan secara bertahap itu melakukan pembinaan ke Posyandu seperti itu Kak Sari. Jadi nanti kalau di Posyandu ada orang Dinsos, ada Satpol PP, ini sudah nggak asing lagi gitu ya Bu ya? Iya, karena betul. Memang ada 6 SPM Iya. ini, gitu Jadi ya? kalau ada 3 pilar misalnya Satpol PP, ada kalau 3 pilar itu kan ada Pak Babin ya, Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian dari kelurahan. Nah itu sangat bagus karena memang konsepnya Posyandu yang kebijakan terbaru sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2024 itu Posyandu dengan pelayanan 6 bidang SPM. Jadi ben gak bosen juga kadere. Ketemu Bu Bidan aja gitu ya Bu ya? Gak ketemu Bu Bidan terus, kok Bu Promkes terus gitu ya. Jadi bukan sesekali, ini sering kali setiap bulan ya 6 bidang SPM itu mudah-mudahan kedepannya pelan-pelan gitu. Walaupun mungkin masih perlu, karena ini memang baru lahir ya. Mulai 2024 belum ada 2 tahun. Jadi terantanan ngono ya, kalau bayi itu ya, jadi bayi saya umur setahun saya lagi isok ngadeg gitu ya, kadang-kadang melayu ya saya rada guling-guling gitu ya, rada meh robo gitu ya. Ya itu enggak apa-apa, itu proses yang dilalui, mudah-mudahan semakin jejak. Saya mengutip dari Bu Arumi kemarin beberapa waktu lalu, semoga Posyandu 6 SPM di Jawa Timur itu termasuk di Kota Madiun bisa semakin jejak gitu ya. Bahasanya Bu Arumi semakin jejak gitu ya. Ya. Lalu kemudian bagaimana dengan kader kesehatan sendiri? Ya. Apakah perannya semakin mulia nih dengan adanya transformasi ini gitu ya? Ya.
Kalau berat ya, semakin mulia. bahasanya Kak Sari diperhalus semakin mulia, bukan semakin berat ya. Kalau berat itu kita merasa apa ya, terbebani, bebannya wabot gitu. Jadi kita tergantung mindsetnya. Alhamdulillah kader-kader di Kota Madiun beberapa yang sudah kita sosialisasikan tentang Posyandu 6 SPM bersama UPD pengampu yang lainnya juga ada. Itu testimoninya beragam Kak Sari, testimoninya iya. Ada yang menganggap itu mulia, ada yang menganggap itu beban ya. Saya nggak apa-apa karena memang kita belajar untuk merubah mindset itu tadi. Mudah-mudahan nanti yang mindsetnya menambah kemuliaan kita untuk memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat itu semakin banyak kader-kadernya. Karena biasanya yang menganggap itu beban itu biasanya karena ketidaktahuan, belum tahu secara jadi wah iki apa meneh gitu. Tapi kalau yang sudah tahu, insya Allah itu iki lah wis gaweane awake dhewe ya, iki lah wis dikerjakan. Sebenarnya sudah, cuman mungkin pengorganisasiannya perlu dirapikan kembali gitu. Kalau kegiatannya sudah, sebenarnya sudah sebagian kader Posyandu sudah menjalankan dengan perangkat kelurahan, dengan ini seperti untuk RTLH itu, kemudian anak-anak yang putus sekolah beberapa waktu lalu itu ternyata kader Posyandu kita sudah melakukan seperti itu. Foto-fotonya juga ada tuh, cuman belum ngerti itu tuh masuk 6 SPM gitu loh. Sebenarnya sudah gitu. Jadi kita hanya penguatan ini aja, penguatan penyamaan persepsi dan penguatan implementasinya di lapangan itu ya. Bicara tentang kader kesehatan ini menarik gitu ya, karena memang tugasnya sangat mulia itu tadi. Nah, tapi boleh digambarkan nggak sih Bu, contoh peran kader kesehatan yang di lapangan nih? Misalnya seperti saat ini kan musim demam berdarah nih. Nah, apakah kader kesehatan ini juga berperan nih dalam pencegahan DBD di wilayah? Terima kasih Kak Sari. Jadi memang betul sekarang musim apa saja toh penyakitnya banyak ya, termasuk musim demam berdarah. Nah, ini peran kader Posyandu khususnya ini apakah berperan? Tentu. Kalau dulu kan ada Jumantik ya, Jumantik. Sekarang di era Posyandu ILP, peran-peran Jumantik itu bisa diperankan oleh kader Posyandu, begitu. Jadi tambah mulia lagi tadi Dek Sari, Kak Sari ya. Jadi sangat berperan penting dalam pencegahan dan pengendalian demam berdarah di Kota Madiun ya. Bagaimana perannya itu? Kader itu sebagai penggerak, jelas ya. Jadi kader kalau yang aktif itu pasti menggerakkan masyarakat di lingkungannya, seperti itu. Kemudian memberikan penyuluhan. Penyuluhan itu kalau kader tidak perlu menggunakan bahasa kedokteran, bahasa medis, tidak perlu. Bahasa yang sudah dipahami oleh masyarakat. Tentunya kader ini mendapatkan bekal dulu ya, sebelum bisa menggerakkan, kemudian sebelum ahli dalam menyuluh, wis biasa sudah tugasnya kader sehari-hari, kemudian bagaimana mencatat dan pelaporan itu ya, kemudian bagaimana melakukan pendampingan. Nah, empat peran ini sebagai penggerak, kemudian sebagai penyuluh, kemudian pencatat dan pelapor, dan kemudian yang keempat sebagai pendamping, itu kader harus dibekali dulu dengan pelatihan-pelatihan, dengan pembinaan, dengan peningkatan kapasitas kader. Yang sekarang kalau di bidang kesehatan itu kita berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas kader di bidang kesehatan dengan melakukan pelatihan atau pembinaan, orientasi, apalah bahasanya, menyesuaikan kegiatan yang ada dengan 25 keterampilan dasar kader Posyandu itu. Jadi 25 keterampilan dasar kader Posyandu bidang kesehatan.
berarti nanti kan kader semakin pinter dan semakin mulia tadi Kak Sari ya. Ya kalau tanpa kader itu akhirnya penggeraknya nggak ada, kemudian sing penyuluhan juga hanya jaga nih petugas yang tidak setiap saat bisa berada di sisi warga begitu, itu akan sangat berbeda kalau misalkan 24 jam itu kadernya itu ada apa-apa dari tetangga kanan kiri lingkungan bisa meminta bantuan ke kader, itu aksesnya bisa lebih cepat daripada harus nunggu petugas. Tidak apa-apa, nanti tetap kolaborasi dengan petugas, tetapi yang paling dekat itu adalah kader dengan masyarakat, dengan warga. Jadi perannya penting gitu. Terus karena kader itu tidak hanya sebagai ini untuk merubah individu, tetapi bagaimana keluarga itu bisa lebih sehat. Itu perannya kader. Jadi kalau ada satu yang sakit, kemudian misalkan ada yang TB, ini kader tidak fokus individu. Nah, jadi ada yang sakit, misalkan positif TB, suspek, kemudian dicek lab, kemudian positif gitu nggih. Itu otomatis ada keluarga yang harus juga diedukasi bagaimana yang perlu ditindaklanjuti. Itu kader sudah pinter-pinter. Jadi nggak hanya si sakit tok individu, tetapi keluarga itu bagaimana, lah kan sangat mulia Kak Sari. Jadi karena kader juga punya keluarga, tetapi dia juga harus punya atensi kegiatan sosial yang selama ini digeluti, yang ngurusi keluarga orang lain. Nah, itu keluarga kita sendiri aja ngurus agak susah gitu. Nah, ya. Keluarga yang lain juga ini sangat mulia sekali. Iya. Berarti ini juga berlaku untuk penyakit-penyakit lainnya yang ada di wilayahnya gitu ya Bu ya. Iya. Seperti penyakit yang tidak menular saat ini kan, hipertensi, diabetes, ini kan nggak hanya menyerang lansia maupun usia dewasa, tapi juga mengarah ke remaja, anak-anak gitu ya. Betul. Apalagi yang tadi Kak Sari, misalnya sekarang musim DBD ya. Kita kan sering gembar-gembor apa itu PSN itu ya. Itu kan tidak hanya diucapkan. Ada perlu penggeraknya, ada perlu yang memotivasi, ada perlu yang mengedukasi. Itulah peran-peran kader di situ. Jadi kader itu kan dengan era Posyandu ILP yang bidang kesehatan ini, kami konteksnya membahas 1/6 SPM ya, 1/6. Jadi kami membahas yang bidang kesehatan. Kalau misalkan kader Posyandu yang selama ini ada, itu kan tugasnya selain sebelum hari buka Posyandu sudah nyiapin engkau PMT-nya apa dan lain sebagainya. Hari bukanya kan juga jelas melayani langkah di meja, kalau dulu, sekarang bahasanya kan langkah 1 sampai langkah 5 itu ya. Itu hari buka Posyandu. Berhenti sampai situ? Tentunya tidak. Yaitu pasca hari buka Posyandu itu juga kader harus melakukan monitoring, terus menyampaikan ke petugas kesehatan dan seterusnya, dan termasuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau tadi untuk pengendalian, pencegahan dan pengendalian DBD, berarti terkait PSN ini juga merupakan salah satu bentuk kegiatan kader Posyandu di luar hari buka Posyandu. Iya, begitu. Jadi nggak hanya satu hari itu gitu ya sebenarnya ya? Tidak. Jadi luar biasa. Makanya kita sangat mengapresiasi peran kader yang tidak tanggung-tanggung ini, sangat luar biasa. Tanpa kader Posyandu mungkin semua program kurang berjalan maksimal gitu. Karena ada kader-kader, kita semua kolaborasi. Tapi peran kader di ujung tombak ini yang sangat luar biasa, yang mendukung keberhasilan program seperti itu. Kalau terkait yang penyakit tidak menular juga sama Kak Sari. Peran strategisnya gitu ya? Iya, peran strategisnya banyak. Jadi kader itu konkretnya ya, contohnya untuk ini
mengedukasi, melakukan deteksi dini. Jadi kalau misalkan dulu cuma timbang balita gitu ya, sekarang ada keluarga yang diarahkan, diedukasi untuk melakukan deteksi dini penyakit gitu. Jadi biar apa ya, tidak hanya balitanya tok, tapi dalam keluarga itu juga dimotivasi untuk melakukan screening kesehatan seperti itu, diukur tekanan darahnya, lingkar perutnya. Ojo ngukur lingkar perut saya ya Kak Sari. Sudah saya ukur sendiri dan rahasia. Sama saya juga. Jadi berat badan, kemudian gula darah dengan glukometer dan sebagainya, itu salah satu bentuk dari kegiatan screening sederhana yang bisa dilakukan. Jadi kalau membahas posyandu tidak hanya balita, tetapi juga semua siklus hidup itu tadi. Kemudian bisa juga contoh konkretnya dia mengidentifikasi resiko. Jadi kalau misalkan ada warga yang ini ya di atas 25 tahun merokok gitu ya, terus kurang gerak gitu ya, terus obesitas misalnya, itu kayak mengarah ke saya semua ya, merokok enggak lah, saya enggak. Kemudian ada riwayat diabetes, alhamdulillah enggak saya Kak Sari, alhamdulillah. Tapi hari ini tadi saya cek kesehatan, sore nanti hasilnya. Mudah-mudahan bagus, amin. Nah, itulah peran kader contoh konkretnya mengidentifikasi resiko. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang seperti itu, keluarganya juga diperhatikan. Seperti itu Kak Sari. Kemudian kalau ada yang ini ya, melakukan rujukan juga itu peran kader. Kalau misalnya ada yang tensinya di atas 140/90 gitu ya, atau gulanya di atas 200 gitu ya. Nah, itu bisa langsung kader memberikan motivasi, edukasi agar masyarakat ini bisa periksa ke puskesmas seperti itu. Terus jadi kader itu jangan memberi edukasi supaya masyarakat itu tidak nunggu hipertensi ngenteni pusing sih ngono ya, enggak. Jadi itu indikatornya ya ini, kadang kan nggak percaya tenan apa ndak alat ini ya. Tapi biasanya bisa diukur beberapa kali ya. Kalau beberapa kali itu tetap berarti ya silahkan nanti periksa lebih lanjut ke puskesmas gitu. Jadi memang ini dampaknya akan bagus Kak Sari. Jadi kalau kasus ini ditangani secara dini, ada deteksi dini, itu bisa mencegah komplikasi dan sebagainya. Otomatis kan kalau satu orang ketahuan hipertensi secara dini, itu nanti satu kasus stroke bisa minimal lah bisa dicegah. Insya Allah seperti itu. Kan mulia ya Kak Sari, mulia sekali itu kader. Itu salah satu peran kader dalam memotivasi, menggerakkan masyarakat untuk melakukan deteksi dini. Kemudian untuk edukasi gaya hidup sehat, itu jelas ya Kak Sari. Nggak perlulah jelasin patofisiologi ini itu nggak usah. Jadi misalnya ini nanti kurangin garamnya sehari sekian, misalkan 1 sendok teh per hari, akan aku ya teman ya bagi makannya itu pakai bahasa takaran rumah tangga, takaran rumah tangga, enggak perlu yang sampai ini. Jadi tentunya kader dilatih dulu ya, dibina oleh puskesmas, oleh dinas kesehatan, sehingga tidak salah memberikan penyuluhan, edukasi, isi piringku barang, itu bisa dilakukan oleh kader dapat ilmu sudah sebelum menyampaikan ke masyarakat, sudah dapat pembekalan dulu, seperti itu Kak Sari. Kemudian rokok ini kan ya sangat ini ya, perlu effort, susah ya. Kak Sari menyebutnya susah-susah gampang, tapi saya setuju kan. Bukan gampang-gampang susah, banyak gampangnya atau banyak susahnya. Kalau rokok ini kan masalah agak ini ya, perlu effort yang luar biasa. Nah ini mungkin kalau dengan pendekatan oleh kader itu bisa jadi dengan caranya kader itu mendekati ke masyarakat,
dengan bahasa sebagai sesama warga itu bisa lebih didengarkan. Bisa jadi seperti itu. Daripada nanti kalau dengan Pak Dokter malah wedi dan lain-lain gitu ya. Kalau dengan sesama kader itu dengan pendekatan personal, iya itu bisa jadi. Itu kemudian aktivitas fisik itu bisa inilah kader juga bisa melakukan edukasi atau bahkan menggerakkan. Kita mengadakan kegiatan senam atau apa itu sudah bagus kan kalau di Kota Madiun. Iya, itu jadi penggerak perilaku keluarga. Kader itu sebagai penggerak perilaku keluarga, bukan penggerak perilaku individu. Bukan hanya ya, selain individu juga keluarga tadi. Lebih luas lagi skupnya gitu ya, lingkupnya lebih lebar lagi. Iya, lebih lebar lagi dan insya Allah nanti kemuliaannya akan ditambah. Dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih kita mengapresiasi kader bisa lebih bagus lagi lah gitu ya. Kalau saya sih senang juga Kak Sari untuk mengapresiasi kader dalam hal-hal apapun. Kami sangat mendukung karena mereka punya peran yang sangat penting seperti itu. Kemudian yang jelas perannya kan juga penghubung warga dengan puskesmas kalau di bidang kesehatan. Jadi kalau dengan puskesmas langsung kadang nggak ngerti arahin di tapi ada tetangga yang jadi kader bisa langsung menghubungi, nanti biasanya didampingi atau diantar atau ini menyesuaikan di lapangan seperti itu. Gitu Kak Sari. Termasuk ya gimana Kak? Jadi memang kader ini memang sebelumnya sudah dibekali dulu ini dari petugas kesehatan dari puskesmas maupun dari dinas kesehatan ini sebelum menyampaikan informasi ke masyarakat gitu ya. Betul. Sehingga di masyarakat sendiri juga tidak terjadi simpang siur informasi gitu ya, nggak ada berita-berita hoax. Gitu ya, betul. Jadi peran kader itu harus memberikan edukasi yang tepat. Insya Allah tidak asal bunyi, tetapi berdasarkan ilmu-ilmu yang didapatkan, wawasan-wawasan yang didapatkan, pelatihan-pelatihan yang didapatkan di puskesmas maupun di dinkes ataupun di bidang-bidang lain itu bisa Kak Sari. Terjadi selain itu tadi kader sebagai penggerak perilaku keluarga. Tidak hanya individu, juga kader bisa sebagai inisiator lingkungan sehat. Nah ini juga nggak kalah penting karena lingkungan ini juga menjadi poin penting untuk kesehatan kita semua ya. Jadi kader pun bisa untuk cara menginisiasinya bisa bermacam-macam. Yang jelas kalau contohnya kader bisa mendorong perubahan kebijakan, mungkin kurang sesuai atau memberikan masukan dengan cara yang baik, atau bisa membuat usulan kegiatan melalui mekanisme yang ada, mungkin musrenbang kelurahan itu. Untuk aktivitas fisik misalkan di sini kok belum ada sarpras yang mendukung, mungkin bisa diusulkan, itu suaranya kader lebih didengar biasanya karena dari masyarakat gitu. Terus kemudian perlu apa gitu, terus mungkin mengadakan kegiatan apa, nah itu bisa diusulkan melalui mekanisme yang ada di Kota Madiun. Ini penebalan lagi Bu ya. Berarti kader ini mempunyai peranan penting gitu ya. Baik dari petugas kesehatan yang ada di lapangan, seperti yang paling dekat adalah di tugas puskesmas gitu ya, dan juga masyarakat punya peranan kunci nih sepertinya. Iya, jadi memang kunci itu ada di kader. Jadi karena apa? Karena ada akses dan kepercayaan di situ. Kalau dengan kader tentu akses lebih mudah. Lah wong tonggone dhewe. Ya kan? Gak usah ngenteni puskesmas sing waduh ngono. Tekok sih ning tonggone dhewe yang sebagai kader, akses lebih mudah. Nanti kader itu kan mesti punya link-link ya toh. Orang dalam gitu ya. Punya link WA group ya. Mungkin bisa kontak Japri Bu Bidan atau dokter atau siapa
dengan mekanisme yang sudah disepakati dengan wilayah setempat, puskesmas tempat, bagaimana koordinasinya biasanya itu cepat. Kalau di Kota Madiun ya itu mesti akses Kak Sari, sama kepercayaan. Biasanya kalau misalkan ada yang ewoh pekewo sungkan ki aku wedi dan saya itu dengan melalui kader itu dengan kepercayaan itu biasanya warga lebih nyaman tadi Kak Sari, sehingga nyaman bisa mendatangi ke sebelah rumah itu ada kader, terus kita curhat gitu ya. Oh, kader ternyata tidak salah itu kita ke sana. Kader malah memberi saran-saran. Oh ya sesok tak terne. Lah kan ya alhamdulillah gitu. Jadi karena kepercayaan dan aksesnya yang jelas Kak Sari. Itulah makanya kader itu kunci kesuksesan. Tapi kalau kadernya aktif Kak Sari. Kalau kadernya tidak aktif, nah itu yang beda. Tapi tidak ada di Kota Madiun, aktif semua. Iya betul. Oke. Baik, terakhir nih Bu Yun, apa ini pesan Mas untuk masyarakat dan juga kader kesehatan di Kota Madiun khususnya di hari peringatan Posyandu Nasional ini? Ya, terima kasih Kak Sari. Jadi kami dari Posyandu yang melayani bidang kesehatan mungkin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya Kak Sari. Mungkin tidak bisa diucapkan dengan kata-kata Adik Sari. Jadi keberadaan dan peran kader itu kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya ini ya. Sampai terharu ini, saya mau terharu. Menyampaikan Pak. Iya. Yang sudah selama ini mendukung dan menyukseskan ini program-program kesehatan ya, itu di bidang kesehatan dan keluarga berencana di Kota Madiun. Terima kasih kader-kader semua yang mungkin nanti boleh komen ini, Bu PMT-nya ya apa Bu, upah kadernya gimana gitu, boleh. Tapi insya Allah kalau yang lebih detail nanti langsung ke saya aja. Japri aja. Nanti yang di luar nanti bisa kita yang seneng-seneng aja gitu ya, yang mulia-mulia tadi ya. Kemudian pesan yang kedua, kami menyampaikan agar kader dan masyarakat tetap semangat tetap berjuang gitu ya, berjuang untuk pembangunan kesehatan, untuk melayani masyarakat. Yang jelas kita niatkan ibadah yang jelas itu, kemudian ayo diajaklah rame-rame datang ke Posyandu ya, sehingga Posyandu di Kota Madiun yang sudah aktif 100% itu tetap aktif 100%, itu harapannya ya. Terus yang terakhir kami mengajak semua masyarakat supaya di kelurahan maupun masyarakat semuanya untuk turut memeriahkan peringatan Hari Posyandu Nasional tahun 2026 yang setiap tahun diperingati pada tanggal 29 April gitu, yang sudah berlalu. Dan menyemarakkannya ini alhamdulillah kemarin kami mendapatkan undangan oleh Ibu tim pembina Posyandu Kota Madiun. Itu kita diharapkan untuk memeriahkan dengan cara membuat konten-konten yang inspiratif untuk Posyandu 6 bidang SPM. Jadi kita dukung itu. Kalau memang ada kita sama-sama belajar begitu nggih. Jadi itu mari kita menyemarakkan Hari Posyandu Nasional 2026, khususnya Posyandu dengan layanan 6 bidang SPM, sehingga ke depan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya bidang kesehatan saja yang didapatkan di Posyandu, tetapi 6 bidang SPM semuanya dapat diakses oleh masyarakat di layanan Posyandu. Demikian Kak Sari. Ada lagi tambahan Bu? Sampun cekap ya. Baik, terima kasih Bu Yuni atas waktu dan penjelasan tentang transformasi Posyandu yang sangat luar biasa sekali. Sama-sama Kak Sari. Dimana Posyandu ini hadir dengan warna baru gitu ya, tapi lebih dekat
dan juga lebih lengkap untuk kualitas hidup kita yang lebih baik. Jadi Amin. silahkan manfaatkan layanan Posyandu ya di sekitar rumah Anda. Karena tadi disebutkan Bu Yun ada 6 layanan SPM yang nggak hanya kesehatan aja, tapi juga menyangkut OPD-OPD yang lain. Gitu ya, silahkan manfaatkan layanan Posyandu di sekitar rumah Anda. Untuk memeriahkan tadi ya disampaikan Bu Yun Hari Posyandu Nasional tahun ini. Baik, stay healthy dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari. Jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye.